Ya, terima kasih saudara, kita kembali dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Masih dengan teman-teman kita dari mahasiswa Unila, dari PKM, yaitu Program Kreativitas Mahasiswa Unila. Dan masih dalam rangkaian dari penelitian tadi, dan Mbak Hevi sudah bersama kita sebagai salah satu bagian dari tim penelitian tadi ya, begitu ya Mbak Hevi. Dan kalau misalnya kita melihat dari penelitian yang pemanfaatan tetes tebu legis sebagai alternatif media kultur bakteri, terus kemudian sejauh mana kemudian penelitian ini bisa dikembangkan, begitu Mbak Happy? Silakan. Jadi penelitian ini memang kalau kita lihat sangat bisa dikembangkan sebenarnya. Mengingat tadi latar belakang dari penelitian ini sebelumnya adalah banyaknya sisa-sisa tebu tadi yang ada di Provinsi Lampung. Mungkin kurang dimanfaatkan, ya, begitu? Benar sekali. Kemudian kan bahan-bahannya tadi ada molas, tetes tebu tadi, kemudian untuk tepung ikan, tepung kedelai dan juga sodium. Bisa kita bikin sendiri gitu. Jadi kalau tepung ikan bisa kita gunakan dengan cara menggiling ikan-ikan tersebut digiling, kemudian kedelai juga begitu. Kalau sodium ada di pasaran banyak, dan kalau untuk bakterinya sendiri memang kan kami menggunakan strain D22 tadi tuh. Jadi ada rantai bakterinya. Nah, itu bisa dikultur jadi bisa lebih banyak sehingga dapat digunakan secara massal. Gitu. Digunakan secara massal. Tapi kalau untuk saat ini sendiri sudah mulai dipasarkan produk kalian atau seperti apa? Kalau untuk saat ini produknya belum mulai dipasarkan karena kami masih dalam skala semi massal. Jadi belum massal gitu. Jadi masih di laboratorium dengan medianya semi massal tadi itu gitu. Ya, ini kan kalian memang masih aktif berkuliah gitu kan di jurusan, terus kemudian juga kalian harus berbagi konsentrasi dengan penelitian ini begitu. Dan kalian sendiri dengan adanya penelitian ini diharapkan ini akan bisa memberikan manfaat untuk siapa saja, kira-kira seperti itu. Jadi dari penelitian ini sendiri sebenarnya manfaatnya sangat banyak sebenarnya. Yang pertama yang pasti dapat manfaat dari penelitian adalah para petambak udang. Para penambak udang ya. Karena hasil dari penelitian kami ini bahwa memang penggunaan media molas dari kultur bakteri tadi itu dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan atau performa udang. Pertumbuhan dari udang itu tadi sendiri sehingga bobotnya bertambah dan juga kualitas air budidayanya menjadi lebih stabil gitu. Sehingga petambak tidak perlu bergonta-ganti air secara berkala gitu. Jadi tidak perlu. Kalau menurut pengalaman kalian sendiri melihat di lapangan seperti apa sih hasil dari para penambak udang sebelumnya ketika memang belum diberikan hasil penelitian kita ketika perbandingannya sebelum dan sesudahnya seperti itu. Jadi untuk sebelumnya para petambak ini udang-udangnya banyak terserang penyakit terutama ya. Kemudian kualitas airnya juga buruk sehingga petambak itu pasti harus mengganti-ganti air gitu. Para penambak udang kita ya? Sering mengganti-ganti air gitu kan. Tidak misalnya periodenya hanya sebulan sekali atau berapa bulan sekali, tapi itu sering sekali sehingga dari penelitian ini diharapkan agar kualitas airnya lebih stabil dan juga performa pertumbuhan udang, bobot udang menjadi semakin tinggi. Gitu. Baik, performa pertumbuhan udangnya semakin tinggi dan tentunya akan menghasilkan sebuah kualitas udang yang baik juga begitu ya. Dan kemudian ini kan kalian bersama tim gitu ya, ada 3 orang. Begitu. Terus kemudian berapa lama sih Mbak Hevi untuk melakukan penelitian ini sampai akhirnya kalian fix begitu penelitiannya? Silakan. Jadi kalau penelitian ini sendiri tidak terlalu lama ya karena memang skalanya masih laboratorium. Tapi kalian bertiga tanpa bantuan dosen atau seperti apa? Kalau dosen mungkin hanya memberi saran saja, tapi kalau untuk penelitiannya lebih ke kita bertiganya sebenarnya gitu. Jadi karena masih skala laboratorium hanya 40 hari penelitiannya. 40 hari melakukan penelitian itu ya? Tapi jika mungkin nanti di skala massal bisa lebih dari itu sesuai dengan pertumbuhan udang yang kira-kira 3 bulanan atau lebih gitu. Baik, itu kan tadi kata Mbak Hevi adalah memerlukan waktu atau proses selama 40 hari. Selama 40 hari itu ada kesulitan yang kalian temukan ketika penelitian atau seperti apa? Kalau kesulitan yang kami temukan selama penelitian itu tidak terlalu sulit ya sebenarnya, cuman mungkin untuk kan ada menggunakan air laut asli yang benar-benar air laut untuk budidaya udang. Berarti kalian harus cari air laut itu beneran gitu, tapi yang steril gitu kan. Jadi harus kesulitannya cuma untuk itu aja sih kalau untuk budidaya segala macamnya karena memang sudah diberi izin dari kampus, sudah disupport dengan sepenuhnya dari kampus sehingga tidak terlalu merasa kesulitan. Dan mendengar juga bahwa nantinya penelitian kita akan kita ikut kompetisikan di ajang PIMNAS yaitu Pekan Ilmiah Nasional. Tapi kita akan bahas setelah ini Mbak Hevi, tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.
Baik saudara, demikianlah beragam informasi dalam Kompas Lampung hari ini. Saya Siti Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Tabik pun.